Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan, sebut saja namanya si Joko. Ia sedang kebingungan dan kesusahan karena tidak mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya. Si Joko akhirnya pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan temannya, sebut saja nama temannya ini si Jono. Mereka mengobrol satu sama lain untuk mengungkapkan kegelisahan hati mereka. Setelah itu Joko kemudian pergi ke sebuah tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. Dikarenakan di sana rupanya ada lowongan pekerjaan, akhirnya Joko pun diterima bekerja. Lalu dia memulai pekerjaannya. Saat Joko sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba datang seorang wanita dalam keadaan mabuk. Wanita tersebut bernama si Inem. Ia kemudian merayu dan menggoda si Joko. Scene berganti. Ketika Joko sedang duduk di lobi bersama dengan bosnya, ia langsung disuruh untuk melihat room nomor 3. Saat sesampainya di room tersebut, ia kaget melihat si Inem yang sedang melakukan kuda-kudaan dengan seorang pria. Dengan nada yang gugup pun Joko mengatakan bahwa mereka harus keluar karena waktu mereka telah habis. Pria tersebut langsung memasukkan uang ke dalam gunung si Inem. Ketika si Joko sedang membersihkan ruangan, terlihat si Inem kembali menggoda si Joko. Ia lantas memberikan uang yang diberikan pria yang bersamanya tadi. Pada saat di rumah, si Joko yang baru saja bangun dari tidurnya langsung membayangkan dirinya dan si Inem sedang melakukan kuda-kudaan, dan dia pun langsung melakukan olahraga 5 jari. Siangnya si Joko pergi makan bersama teman-temannya, dan ternyata salah satu dari temannya tersebut adalah mantan si Joko. Setelah selesai makan dan minum, terlihat mantannya tersebut sangat mabuk berat. Joko pun langsung membawanya ke rumah. Setelah sampai, ia tak tahan melihat kemolekan tubuh mantannya. Dan hal yang diinginkan pun terjadi. Mereka melakukan kuda-kudaan bersama. Saat terbangun, mantannya terlihat kaget karena melihat pakaian yang telah terbuka. Ia kemudian mengatakan kepada Joko bahwa dia dan Joko tidak boleh berhubungan lagi, dikarenakan mereka sudah tidak berpacaran lagi. Scene pun berganti. Si Joko pergi ke tempat kerjanya. Pada saat di sana, si Inem meminta tolong kepada Joko untuk membantunya, di mana si Joko disuruh untuk membelikan stocking, memijatnya, sampai mengantarkan si Inem pulang. Dan hal ini membuat hubungan mereka menjadi akrab. Esok harinya si Jono mengunjungi Joko di tempat kerja. Di sini ia datang berterima kasih kepada Joko karena telah mengantar ibunya semalam, karena semalam ia melihatnya. Hal itu pun membuat Joko menjadi kaget. Rupanya si Inem merupakan ibu Jono. Lalu saat Inem datang dan menyapa Joko, terlihat Joko tak meresponnya. Ia kemudian masuk ke sebuah room dan melihat anaknya yang sedang tidur karena mabuk. Ia pun sadar karena hal itulah Joko tak merespon dirinya. Ia lalu pergi menemui Joko dan membicarakan hal tersebut. Karena bingung harus berkata apa, yang kenyataannya Joko adalah teman anaknya, si Inem pun akhirnya pulang ke rumahnya. Saat sedang di rumah, Inem kaget melihat Joko yang datang mengantar Jono yang sedang mabuk berat. Setelah membawa Jono ke kamarnya, mereka berdua mengobrol bersama. Di sini si Inem menceritakan kisahnya kepada Joko, di mana ia telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, si Joko pun berusaha menenangkan si Inem. Ia lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia menyukainya. Mereka berdua pun akhirnya berpacaran. Esoknya terlihat Joko yang ternyata telah menginap di rumah Inem. Mereka bertiga pun sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Joko mengajak Inem untuk pergi jalan bersama. Mereka kemudian pergi ke sebuah taman dan menikmati hari itu layaknya sepasang kekasih. Malam harinya mereka pun kembali ke rumah. Si Joko yang melihat Jono yang tak ada di rumah langsung masuk ke dalam kamar Inem. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan kuda-kudaan. Esok harinya Jono pun pulang dan membawa pacar barunya, yang ternyata pacarnya tersebut adalah mantan Joko. Hal itu pun membuat mereka berdua kaget. Setelah memperkenalkan pacarnya, ia kemudian membawa pacarnya ke dalam kamar. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan kuda-kudaan. Sementara itu Joko terlihat datang menggoda si Inem yang sedang memasak di dapur. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan kuda-kudaan juga. Setelah selesai melakukannya, Inem langsung masuk ke dalam kamar anaknya untuk mengajak mereka makan. Dikarenakan Jono dan pacarnya itu baru selesai melakukan kuda-kudaan, terlihat pacarnya itu masih menyimpan benih kehidupan di mulutnya. Dikarenakan terpaksa, ia pun akhirnya menelan dan menjawab ajakan Inem.
Mereka berempat pun makan bersama. Singkat cerita, Joko menjalani hari-hari seperti biasa. Lalu saat sedang memeriksa room di tempat kerjanya, ia menemukan bosnya yang sedang menggoda Inem dan si Inem sedang menangis. Ketika bosnya pergi, dia lalu menanyakan mengapa Inem menangis. Namun Inem tak menjawabnya. Scene berlanjut, saat Joko akan pulang, ia mendengar jeritan di salah satu ruangan, yang ternyata bosnya sedang memaksa Inem untuk melakukan kuda-kudaan dengannya. Ia kemudian langsung memukul bosnya hingga pingsan. Di sini Joko pun kembali menanyakan apa yang terjadi kepada si Inem, yang akhirnya Inem menceritakan semuanya kepada Joko. Rupanya ia sedang terlilit hutang dan terpaksa harus bekerja seperti itu. Mendengar hal itu, Joko pun bingung dan tak mengatakan apa-apa. Saat larut malam, Joko keluar dari kamar dan mengecek Jono. Setelah itu ia pergi ke kamar si Inem. Di sini ia mengatakan akan terus menemani Inem apapun keadaannya. Tak lama setelah itu, mereka melakukan kuda-kudaan. Esok harinya ketika Joko bangun, ia melihat si Inem yang sudah tak ada di rumah. Ia lalu pergi ke tempat kerjanya untuk mengecek si Inem, yang ternyata si Inem sedang berkuda-kudaan paksa oleh pria yang menagih hutang kepada Inem. Hal itu pun membuat Joko sangat kesal dan marah. Ia kemudian pergi mengambil sebuah pisau dan membunuh pria-pria itu, yang kemudian ia pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Di akhir film ini terlihat Inem yang sedang sendirian di rumah. Ia tersenyum sendiri karena mengingat waktu kebersamaannya dan Joko. Dan akhirnya pun film selesai.